meyakinkan Clara. Setelah Tuan Sham pergi meninggalkan ruangan pribadi Jerry di Hotel Mutiara itu, Jerry pun segera bersiap-siap untuk pergi meninggalkan ruangannya tersebut. Sebelum pergi dia berpikir sejenak. Apa yang kurang? Katanya dalam hati. Oh, pakaian ini. Sialan sekali. Baju kesayanganku semua tinggal di Star Hill. Tidak mungkin aku mengenakan pakaian seperti ini untuk menemui Jessica. Bisa-bisa nanti dia mencurigai aku. Kata Jerry lagi. Aku harus meminjam baju kakek Malik. Hahaha. Mampuslah. Semua pakaian orang tua itu adalah pakaian tahun 60-an. Ah jangan. Jangan seperti itu. Itu keterlaluan. Kata Jerry sambil garu-garu kepala. Bagaimana ini? Apakah aku harus kembali ke Star Hill mengambil baju dan celanaku setahun yang lalu? Itu tidak mungkin. Di saat Jerry sedang berpikir keras, ponselnya berdering menandakan ada seseorang yang menelepon ke nomornya. Siapa lagi ini? Kata Jerry dalam hati lalu mengeluarkan ponselnya. Halo ayah. Kata Jerry begitu menjawab panggilan yang ternyata dari Draco itu. Jerry, bagaimana dengan kemajuan dari rencana kalian? Tanya Draco. Lancar, ayah. Oh ya, malam ini aku akan mengadakan pertemuan dengan Jessica warga negara Hong Kong itu. Tapi aku tidak memiliki pakaian yang seperti aku kenakan di Star Hill. Apakah ayah memiliki pakaian yang sudah sekarat? Tanya Jerry. Kau datang dulu ke rumah. Jangan asal bertemu saja. Jika Clara tahu, kau bisa dicakar olehnya. Kata Draco memperingatkan. Ayah kan bisa membantu aku menjelaskan kepada Clara. Kata Jerry. Hei, mengapa harus aku? Kalian yang memiliki hubungan mengapa harus aku? Tanya Draco sengit. Aduh, bisa timbul masalah baru lagi kalau begini. Kau datang kemari dan jelaskan kepada Clara. Jangan sampai dia mengetahui kau bersama wanita lain di belakangnya. Nanti yang aku takutkan adalah mereka malah berkelahi gara-gara dirimu. Datang ke sini cepat. Bentak Draco. Iya aku datang. Kata Jerry mulai merasakan mulas di perutnya. Nah begitu. Jadilah seorang lelaki yang jantan. Aku tidak ingin di antara kau dan Clara merasa bahwa aku berpihak. Aku tidak akan berpihak kepada siapapun. Clara adalah putriku dan kau adalah anak yang aku besarkan. Aku rawat. Aku didik dengan tanganku sendiri. Jangan buat aku menjadi serba salah. Kata Draco lagi. Siap ketua. Kata Jerry buru-buru mengakhiri panggilan sebelum didamprat oleh Draco. Memang susah juga menjadi lelaki yang tampan ini. Apa dosaku ya Tuhan? Kata Jerry sambil tertawa sendiri karena merasa lucu. Tak lama setelah itu Jerry menekan satu tombol di atas mejanya dan mulai memberi perintah. Buka pintu lift khusus. Aku ingin keluar. Kata Jerry lalu segera meninggalkan ruangan itu menuju ke arah mobil Lamborghini-nya yang diparkir di ruangan khusus. Mobil Lamborghini Sian meluncur mulus meninggalkan Hotel Mutiara menuju ke perumahan kelas menengah tidak jauh dari Hotel Mutiara tersebut. Ketika mobil itu tiba di sebuah rumah 2 lantai dan tampak sangat bersih, seorang pemuda mengenakan jas hitam, celana hitam,
sepatu kulit dan memakai masker turun dan langsung saja mendorong pintu rumah tersebut sesuka hatinya tanpa mengetuk terlebih dahulu. Di dalam dia melihat seorang lelaki setengah baya berwajah bengis sedang duduk di atas kursi sambil mengisap cerutu. "Ayah," kata pemuda yang baru tiba itu sambil membungkuk menyalami lelaki setengah baya itu dan mencium tangannya. Hanya itu saja jawaban lelaki setengah baya itu. "Di mana yang lainnya, Ayah?" tanya pemuda itu. "Bibimu di dapur, Clara di atas. Kakek Malik sedang mengobati Tuan Muda Kenny," kata lelaki itu menjawab pertanyaan pemuda tadi. "Oh, aku akan menemui Clara. Tapi sebelum itu, aku ingin agar ayah mengurus pakaianku. Pakaian seperti ini tidak bisa aku pakai menemui gadis warga asing itu. Takutnya nanti dia malah mencurigaiku," kata pemuda itu. "Kau pergi ke lemari itu. Lihat di dalam kotak kayu. Di sana ada beberapa pakaianmu dulu ketika masih di Hill Street," kata lelaki setengah baya itu sambil menunjuk ke arah lemari. "Wow, aku rindu bajuku yang dulu. Ternyata masih ayah simpan," kata pemuda itu sangat gembira lalu bergegas menuju lemari tadi dan membukanya. "Hahaha. Ini bajuku ketika aku jadi sopir taksi. Masih ada aroma bensinnya. Hahaha. Oh, ini baju ketika aku berlatih jurus-jurus tak masuk akal. Tapi sayang sudah tidak muat. Oh, aku pakai yang ini saja. Ini adalah baju pemberian Via ketika aku ulang tahun yang ke-21 dulu. Via, semoga kau tenang di sana," kata pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Pergi ke kamarmu dan coba saja satu persatu. Siapa tahu masih ada yang muat dengan ukuran tubuhmu yang sekarang," kata lelaki setengah baya itu. "Yang ini pasti muat. Ini kan waktu aku ulang tahun dulu. Belum genap 2 tahun," kata pemuda itu lalu menenteng sepasang pakaian dan memasuki kamar yang memang disediakan untuknya walaupun sepanjang hari dia berada di Hotel Mutiara. Setelah selesai berganti pakaian, pemuda itu keluar dari kamarnya dan memandang dirinya di cermin kaca. "Jerry William yang dulu. Hehehe," katanya sambil tertawa lalu bergegas berjalan menaiki tangga untuk menemui Clara. "Tok, tok, tok. Clara. Hei Kak Jerry. Mengapa baru datang sekarang? Aku merindukanmu," kata Clara begitu dia membuka pintu kamar dan melihat siapa yang datang. "Maaf sayang. Aku sibuk seharian kemarin," kata pemuda yang ternyata Jerry itu. "Mau masuk?" tanya Clara. "Ayo ke bawah." Pantang memasuki kamar anak gadis orang sebelum menikah, kata Jerry lalu segera berbalik dan menurini tangga diikuti oleh Clara. "Pantang," katanya. "Di gubuk kakek Malik dulu mengapa tidak pantang?" tanya Clara sambil mencibir. "Itu kan karena gubuk kakek Malik hanya ada satu kamar. Jadi ya sesekali aku masuk. Tapi kan tidak berbuat apa-apa," kata Jerry. "Nih kalau mau berbuat apa-apa," kata Clara sambil mengacungkan tinjunya. "Kasar begini alamatlah kau akan menjadi gadis tua," kata Jerry bercanda. "Biarlah. Gadis tua tidak apa-apa," jawab Clara. "Selalu saja ada jawabanmu," kata Jerry mulai jengkel. "Oh ya Clara. Malam ini aku akan menemui seorang gadis. Kau jangan salah paham ya. Ini semua karena menjalankan rencana,"
kata Jerry sedikit ragu-ragu. Ayah, lihat Kak Jerry ini, kata Clara mengadukan Jerry kepada ayahnya. Kalian urus saja urusan kalian sendiri, kata lelaki setengah baya itu lalu bangkit dari kursinya dan segera berlalu menuju ruangan dapur menemui istrinya. Clara sayang, kau harus mengerti bahwa aku ini bukan hanya milik satu orang. Aku ini adalah milik banyak orang yang menggantungkan nasib mereka di perusahaan yang aku miliki. Saat ini musuh sedang mengintai untuk menghancurkan perusahaan Future. Jika aku tidak mengatur rencana dengan menyamar agar bisa mendekati musuh guna mengorek informasi, lalu apakah aku harus pasrah saja menghadapi serangan dari lawan tanpa ada persiapan untuk menangkis serangan tersebut? Tanya Jerry berusaha meminta pengertian Clara. Aku mengerti dengan semua yang kau katakan dan alasan yang kau kemukakan. Tapi satu hal yang harus kau ingat. Walaupun kau mendekati gadis penjahat sekalipun, dia itu punya hati. Bagaimana jika dia berharap kepadamu? Ketika kau mendekati gadis itu, kau sudah pasti akan menebar pesona dan harapan. Jika sudah begitu, maka aku tidak tahu lagi, kata Clara serius. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mereka memiliki niat jahat. Apa aku tidak boleh memiliki rencana jahat dengan memanfaatkan kedekatanku dengan gadis itu? Tanya Jerry. Begini saja Kak. Apa kau bisa menjamin bahwa nanti dia tidak akan menyukaimu? Tanya Clara. Mana aku tahu hati orang? Jawab Jerry. Nah itu dia. Aku tidak masalah kau mau dekat dengan siapa saja. Asalkan jangan beri harapan palsu kepada wanita yang kau dekati. Walau apapun misi yang kau emban, jangan berikan harapan kepada seorang wanita karena ketika seorang wanita sudah mulai berharap, maka mereka akan berusaha untuk menggapai harapannya tersebut. Tegas Clara. Saat ini aku sedang berada di antara dua pilihan yang sulit. Jika aku membiarkan gadis itu, maka informasi tidak akan bisa aku peroleh. Jika aku mendekatinya, sudah pasti aku akan melakukan hal yang kau takutkan itu. Tolonglah untuk mengerti dengan keadaanku sayang, kata Jerry sambil membelai rambut Clara. Kau boleh berteman dengannya, tapi jangan terlalu memaksakan. Di sisimu masih banyak orang hebat. Tuan Syam hebat, ayahku hebat, kakek Malik juga hebat. Jika itu tidak cukup, masih ada Daniel yang ahli dalam bidangnya. Ada Rian yang bijak. Ada Rico yang bisa berkelahi. Ada Arslan yang bisa menasehati, juga ada Harry yang bisa menyelinap bagai bunglon. Sebenarnya tidak ada yang kurang. Hanya kau saja yang tidak memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka ini. Kau mengira bahwa kau akan mampu mengatasi setiap permasalahan dengan mengandalkan diri sendiri. Mana ada manusia yang superpower yang mampu mengatasi segala sesuatunya sendirian? Kata Clara menasehati. Kau juga bisa berkelahi, kata Jerry sambil mencubit hidung Clara. Aku berkelahi hanya untukmu. Aku tidak peduli. Jika kau disakiti, aku akan merasakan 2 kali lipat dari itu, kata Clara sambil menatap sayu ke wajah tampan Jerry. Terima kasih sayang. Tapi aku harus menepati janjiku untuk menemui gadis itu. Kau bisa memperhatikanku dari jauh jika kau tidak percaya kepadaku, kata Jerry. Kalau kau memang mencintaiku, kau akan berusaha untuk setia.
Percuma aku memaksakan. Ketulusan itu dari hati. Kalau ada niat buat selingkuh, kau pasti akan mencari kesempatan. Tapi jika dalam hatimu benar-benar hanya ada aku, maka 1000 wanita cantik pun tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi itu mungkin hanya ada di dalam dongeng, kata Clara. Sayang, aku berjanji kepadamu bahwa aku Jerry William tidak akan macam-macam. Paling hanya senggol-senggol dikit lah, kata Jerry. Kan. Iya. Janji tidak akan menduakan cintamu. Aku juga berjanji akan menjaga ucapanku nanti dan tidak akan memberi harapan kepada gadis itu. Percaya padaku, kata Jerry bersungguh-sungguh. Aku hanya memberikan kepercayaan kepada seseorang sebanyak 1 kali. Ingat Kak, hanya 1 kali. Jika kepercayaanku dikhianati, maka dirimu adalah dirimu. Diriku adalah diriku, kata Clara memperingatkan. Merinding juga bulu roma Jerry mendengarkan peringatan dari Clara ini. Bagaimanapun dia sangat cinta mati dengan Clara. 1000 Jessica pun tidak akan setara dengan Clara. Clara si gadis baju merah yang telah mencuri hatinya. Aku tahu batas-batasnya. Berikan kepercayaan untukku, dan aku akan berusaha menjaga kepercayaan itu untukmu, kata Jerry sambil menggenggam jemari lembut milik Clara. Pergilah Kak. Jangan lupa nanti jaga dirimu dan jangan sampai penyamaranmu terbongkar, kata Clara. Terima kasih sekali lagi. Aku tidak akan menemukan gadis seperti dirimu dalam sisa hidupku ini. Jika aku tanpamu aku lebih baik. Jangan diteruskan, kata Clara sambil menutup mulut Jerry dengan tangannya. Iya, hampir saja aku kebablasan. Aku pergi dulu, kata Jerry lalu bangkit berdiri dan ingin mencium kening Clara. Tapi dia tidak jadi melakukannya karena dia ingin melakukan hal seperti itu ketika mereka menikah nanti. Jerry hanya mencium tangan Clara dengan lembut sebelum melangkah dan menghilang di balik pintu. Tak lama setelah itu terdengar suara deru mesin meninggalkan halaman rumah tempat tinggal Clara itu. Episode sebelumnya, J2 ditarik kembali ke Megaton. Episode berikutnya, Jerry tidak mau lagi berpura-pura. Pewaris yang hilang. Jerry tidak mau lagi berpura-pura. Sebuah taksi berhenti tepat di depan sebuah hotel murah dan dari dalam taksi tersebut tampak seorang pemuda tampan keluar dari dalam. Setelah membayar ongkos dan sedikit basa-basi, pemuda yang baru saja turun dari taksi tadi segera berjalan menuju sebuah restoran yang belum lama ini pernah dia kunjungi, tepatnya ketika dia berpura-pura menolong seorang gadis yang diganggu oleh sekelompok pria. Belum lagi anak muda itu memasuki restoran tersebut. Dari dalam tampak seorang gadis setengah berlari keluar menyambut pemuda itu dengan senyum yang sangat manis. Jerry, kau sudah sampai, kata gadis itu menyambut pemuda yang baru saja sampai di restoran itu. Apakah aku terlambat? Tanya pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Ah, tidak juga. Ayo kita ke dalam. Aku akan memperkenalkanmu dengan kakakku, kata gadis itu. Jessica, apakah kakakmu galak? Tanya Jerry. Hahaha, kakakku sangat galak. Dia juga orang yang sangat dingin, jawab Jessica. Ayolah, aku penasaran dengan kakakmu itu.
kata Jerry. Lalu mereka bersama-sama masuk ke restoran menuju sebuah meja di mana di sana telah duduk seorang lelaki muda berambut cepak pirang sambil memunggungi mereka. Kak, perkenalkan. Ini adalah Jerry yang aku ceritakan kepadamu tadi siang, kata Jessica begitu mereka tiba di hadapan lelaki muda yang sebaya dengan Jerry itu. Oh, kata lelaki itu acuh tak acuh membuat Jerry sedikit tersinggung dengan sikap lelaki sebaya dengannya itu. Ayo Jerry, silahkan duduk, kata Jessica sambil menarik salah satu kursi untuk Jerry. Tidak perlu repot-repot Jess. Aku bisa sendiri, kata Jerry sambil tersenyum. Apakah namamu Jerry William? Tanya lelaki yang katanya kakak Jessica itu. Sialan sekali lelaki asing ini. Lagaknya sudah seperti tuan besar saja, kata Jerry dalam hati. Aku bertanya kepadamu, apakah namamu Jerry William? Tanya lelaki itu lagi. Bisakah kau sedikit sopan berbicara kepada orang lain? Apakah di Hong Kong begini cara orangnya bertanya? Kata Jerry yang sudah mulai tersinggung. Aku bertanya. Jawab saja, kata pemuda kakak Jessica itu lagi. Kalau iya mengapa dan kalau tidak mengapa? Tantang Jerry. Ah, mengapa kalian jadi tegang begini? Ayolah sedikit santai, kata Jessica menyela. Aku katakan jika kau adalah Jerry William atau anak buah dari Jerry William atau apapun itu, aku tidak ingin basa-basi. Jauhi adikku, kata lelaki itu. Kau terlalu sombong di negara orang. Jika aku memiliki niat jahat, apakah kau bisa keluar dengan kepala utuh di tubuhmu dari restoran ini? Tanya Jerry yang mulai memerah wajahnya. Prak, kurang ajar. Untuk melindungi dirimu dari keroyokan orang pun kau tidak mampu. Kau belum kenal siapa Jimmy. Oh, aku sangat takut kepada Jimmy. Sekarang begini saja. Sulit bagiku untuk mengelabui orang sepertimu. Saranku, kembalilah segera ke Hong Kong agar kau tidak mati katak di negara ini. Kau perlu mengenal siapa lawanmu. Aku Jerry William memang tidak pandai berakting dan berpura-pura untuk memanfaatkan seorang gadis demi tujuanku. Satu yang tidak aku kuasai adalah berbohong dan menipu. Berbeda dengan tuan tempatmu bekerja. Isi dalam kepalanya adalah tipuan semata. Kau pikir saja sendiri. Jika kau bekerja untuk uang, katakan saja berapa uang yang kau inginkan, kata Jerry. Jadi kau adalah, ya, akulah Jerry William. Aku menduga bahwa kalian adalah kaki tangan yang dikirim oleh Fardy untuk menyatroni Villa Patrick. Jika aku memiliki niat pengecut dan culas seperti tuanmu itu, maka malam ini aku pastikan kalian berdua hanya tinggal nama saja kembali ke Hong Kong, kata Jerry. Hahaha, kau terlalu sombong Jerry. Apakah kau bisa bersikap jantan denganku? Tanya Jimmy. Bisa. Cara ksatria seperti apa yang kau inginkan? Jika kau ingin mengujiku dengan cara bertarung, silahkan kau tentukan di mana tempatnya, kata Jerry. Aku suka seperti ini. Baik. Jika aku kalah, aku akan menjadi anjingmu di negara ini, kata Jimmy. Aku sudah memiliki banyak anjing peliharaan. Aku tidak akan menghabiskan banyak beras untuk memberi makan anjing tambahan. Tapi aku akan menagih satu janji. Jika kau kalah, kau harus menjadi mata dan telingaku di Villa Ramendra.
Apakah kau bisa berjanji sebagai seorang lelaki? Tanya Jerry. Kau memaksaku berjanji seolah-olah kau akan menang melawanku. Baiklah. Jika aku menang bagaimana? Tanya Jimmy. Jika aku kalah, aku akan membiarkan dirimu keluar dari negara ini dengan selamat. Kata Jerry pula. Apa maksudmu? Tanya Jimmy. Bisakah kau memperhatikan di luar sana? Di sana dan di sana. Kata Jerry sambil menunjuk ke arah sebuah mobil hitam. Di atas bangunan tinggi dan di sekitar kaki lima ada banyak lelaki yang tampak siaga. Sudah nampak. Sekali lagi aku katakan bahwa kau tidak tahu siapa lawanmu. Jerry William tidak selemah yang kalian sangka sehingga semudah itu untuk merencanakan sesuatu untuk mengacau di negara ini. Kata Jerry lagi. Kau benar-benar brengsek Jerry. Teriak Jessica. Aku brengsek. Lalu kalian dua ekor monyet kuning ini apa? Kalian datang ke tempat orang dengan niat buruk. Apa namanya itu? Bentak Jerry tak kalah sinis. Sebenarnya ini di luar rencana Jerry untuk melakukan seperti ini. Namun demi menjaga hubungan antara dirinya dan Clara, Jerry harus segera mengubah alur. Tidak perlu lagi melakukan segala tipu daya jika cara kekerasan pun bisa memaksa sepasang muda-mudi ini bekerja untuknya atau setidaknya mereka segera kembali ke negara mereka. Baik. Aku terlalu memandang sebelah mata dengan lawan yang akan aku hadapi. Kali ini aku terkecoh. Katakan kepadaku apa yang kau inginkan. Tanya Jimmy kepada Jerry. Ikuti aku. Kata Jerry lalu bergegas melangkah keluar restoran tersebut. Begitu mereka bertiga keluar meninggalkan restoran itu menuju ke mobil Honda abu-abu milik Jimmy dan Jessica, Jerry langsung memberitahu di grup WhatsApp agar Draco dan Tuan Sham segera mengumpulkan seluruh anak buahnya dan menempatkan mereka semua di ruang bawah tanah hotel teratai. Sekarang kita berangkat, kata Jerry. Kemana kau akan membawa kami? Tanya Jimmy. Kau akan tahu nanti setelah sampai, kata Jerry lalu masuk ke mobil milik Jimmy dan Jessica. Setelah kendaraan itu meluncur meninggalkan hotel murah tersebut, sampai di pertengahan jalan, Jerry menghentikan kendaraan tepat di salah satu kafe. Terlihat sebuah mobil Lamborghini Sian terparkir di sana dan dari dalam kafe tersebut berkeluaran sekitar 10 orang lelaki dan dari arah restoran tadi juga menyusul sekitar 10 mobil Mercedes-Benz dan tak lama mereka pun berkumpul dan membungkuk hormat di hadapan Jerry. Tuan muda, kemana kita akan membawa orang ini? Tanya lelaki yang bernama Black. Kau, kata Jessica sambil menunjuk ke arah Black. Ya ini aku, kata Black. Sudah, kita tidak punya banyak waktu. Black, kau bawa gadis ini ke dalam mobilmu dan tutup matanya. Yang lain bawa lelaki ini dan satu orang sembunyikan mobil mereka di tempat tersembunyi. Jangan lupa bahwa mata mereka harus tertutup. Perintah Jerry. Siap tuan muda, kata mereka serentak. Kau, mau kau apakan kami Jerry? Tanya Jessica. Berikan saja kerjasama. Aku tidak akan menyakiti kalian, kata Jerry lalu melangkah ke mobilnya yang terparkir. Tak lama setelah mobil Jerry berangkat, mereka pun melakukan perintah Jerry dan segera membawa kedua orang itu dengan mobil terpisah mengikuti Jerry dan berbelok kembali ke arah restoran tadi untuk mengecoh lalu segera menuju ke hotel teratai. Episode sebelumnya,
Meyakinkan Clara. Episode berikutnya. J2 ketakutan melihat kekuatan Jerry yang hilang. J2 ketakutan melihat kekuatan Jerry. Mobil Lamborghini Sian itu baru saja tiba di depan sebuah hotel berbintang diikuti oleh rombongan mobil Mercedes-Benz dan berbelok ke samping menuju sebuah lorong di area parkir bawah tanah. Ketika iring-iringan itu tiba di sana, mobil Lamborghini dan yang lainnya berhenti dan tampak seseorang keluar dari salah satu mobil Mercedes itu dan berlari ke arah mobil Lamborghini untuk membukakan pintu. Tak lama setelah itu tampak seorang pemuda keluar dari dalam mobil Lamborghini tersebut. Pemuda yang berpenampilan seperti tukang parkir itu lalu memberi perintah. Bawa kedua warga asing itu ke ruangan pertemuan, kata pemuda itu. Begitu kata-kata perintah itu selesai dia ucapkan, kini tampak beberapa orang lelaki berbadan tegap menggiring seorang pemuda dan seorang gadis dengan mata tertutup menuju sebuah ruangan. Ketika rombongan penggiring sepasang muda-mudi itu tiba di ruangan yang sangat luas, salah seorang dari mereka membuka penutup mata sepasang muda-mudi itu. Karena baru melihat cahaya dalam waktu yang lama dengan mata yang ditutup oleh anak kelompok orang-orang tadi, kini setelah terbiasa, maka sepasang muda-mudi yang tak lain adalah Jimmy dan Jessica itu melihat pemandangan yang sungguh luar biasa. Di hadapan mereka kini berdiri lebih dari 1.500 orang lelaki antara usia 30-an sampai 50-an memenuhi ruangan itu dan serentak membungkuk hormat begitu seorang pemuda yang mereka kenal bernama Jerry William tiba di ruangan itu. "Selamat datang Tuan Muda. Selamat datang Tuan Muda," kata mereka sambil membungkuk membuat pemandangan itu sedikit menggetarkan hati Jessica dan Jimmy. "Terima kasih," kata Jerry lalu menatap ke arah Jessica dan Jimmy. "Apakah kalian sudah melihat kekuatan yang aku miliki? Kalian berdua salah besar jika menganggap lawan yang akan kalian hadapi adalah lemah. Kekuatan Fardi sama sekali tidak ada sekuku hitam bagi Jerry William. Dan ini belum ditambah dengan anak buah Tuan Barry, Ronald dan Austin yang saat ini berada di Star Hill dan Country Home. Jika aku mau, Megaton pun bisa aku ratakan dengan tanah," kata Jerry dengan senyum mengejek. Karena mendengar perkataan bernada kesombongan dari Jerry barusan, Jessica dan Jimmy kini saling pandang dengan wajah pucat dan lutut gemetar. Bayangkan saja bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Jerry ini. Ini saja sudah terlalu kuat. Apalagi dia mengatakan bahwa masih ada lagi yang lainnya di kota lain di bawah 3 komando. Benar-benar mencari penyakit jika melawan Jerry William ini. Aku terlalu bertoleransi dengan orang-orang yang menganggap aku sebagai musuh. Jika aku ingin melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, tidak sulit bagiku untuk menjadi maharaja bisnis di negara ini dan menjadi raja di atas raja bagi para gangster mafia di negara ini. Pilihan ada di tangan kalian. Jika kalian anggap aku membutuhkan kalian untuk menghadapi Fardi, kalian salah besar. Aku tidak kekurangan apapun untuk itu. Aku tidak ingin kalian susah di sini. Jadi, jangan mencari penyakit yang seharusnya bisa kalian hindari," kata Jerry lagi. "Tuan Sham, ayah angkat, buka ruangan senjata milik kalian," perintah Jerry. "Baik Tuan Muda."
kata Tuan Sham lalu segera berjalan menuju sebuah pintu yang persis sama rata dengan dinding dan menekan sesuatu yang ada di sana, dan tak lama kemudian dinding itu maju sedikit ke depan lalu bergeser ke kanan. Begitu pintu itu bergeser, kini tampak segala jenis senjata, baik itu senjata laras pendek dan laras panjang, dari mulai yang biasa, semi-otomatis sampai yang otomatis keluaran terbaru pun ada. Apalah menurutmu itu cukup untuk meratakan Megaton? Tanya Jerry dengan tatapan dingin ke arah Jessica dan Jimmy. Jessica dan Jimmy semakin ketakutan saat ini, lalu tanpa ada yang memerintahkan, mereka berdua secara tidak sadar langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Jerry William. Jerry, lepaskan kami dan kami berjanji akan kembali ke negara asal kami, kata Jimmy dengan wajah memucat. Kembali ke Hong Kong adalah sesuatu yang wajib kalian lakukan. Namun sebelum kembali, kalian harus menyaksikan bagaimana aku akan meruntuhkan kekuasaan Fardi di Megaton. Kalian kembalilah ke sisi Fardi dan kirim informasi kepadaku tentang setiap rencana dari mereka. Sebenarnya aku tidak terlalu memerlukan kalian melakukan hal ini. Tapi sayang jika tenaga kalian mubazir. Jika kalian ingin uang, maka Srit. Terdengar suara resleting tas yang terdapat di atas meja dekat Draco duduk ditarik terbuka, menampakkan sesuatu di dalamnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Jerry tampak mengangkat tas itu dan menumpahkan isinya di depan kedua muda-mudi yang masih berlutut itu. Suara bergedebuk terdengar jelas ketika seikat demi seikat uang kertas itu berjatuhan di depan mereka berdua. Apakah itu cukup? Tanya Jerry dengan angkuh. Kembali Jessica dan Jimmy saling pandang dan serentak membungkuk hormat kepada Jerry. Ampuni kami Jerry. Kami tidak tahu betapa luasnya samudera kekayaan dan kekuatan yang kau miliki. Ampunan seperti apa yang kalian mau? Apakah aku ada menghukum kalian? Tidak. Apakah aku melakukan sesuatu yang membuat kalian cedera? Juga tidak. Lalu, ampunan seperti apa yang kalian maksud? Jangan bodoh di depanku. Aku tidak suka melihat ada orang bodoh setelah mereka merasa terlalu pintar dan kuat untuk melakukan sesuatu di tempat orang lain. Kata Jerry membentak. Sekali lagi kami mohon maaf. Aku dan adikku ini mulai sekarang akan menuruti perintahmu, kata Jimmy sambil menunduk. Prok. Bagus. Dari tadi jika kalian berdua seperti ini kan aku tidak perlu membuang banyak energi dan pemborosan, kata Jerry sambil bertepuk tangan. Kembalilah kalian berdua ke Megaton dan beri kabar kepadaku apa saja yang direncanakan mereka. Aku ingin tahu taktik apa yang ingin mereka lakukan untuk membuat onar di Metro City ini, kata Jerry memberi perintah. Terima kasih Jerry. Apakah kami bisa pergi sekarang? Tanya Jessica. Ingatlah untuk tidak mengkhianati Jerry William. Aku peringatkan kepada kalian bahwa Jerry tidak bertoleransi kepada pengkhianat dan aku akan membalas setiap pengkhianatan dengan sangat pedih. Hong Kong terlalu kecil untuk kalian melarikan diri dari incaran Jerry William, kata Jerry mengancam. Kami akan mengingat semua yang kau katakan itu Jerry, kata Jessica. Bawa uang itu untuk kalian. Jika tidak cukup katakan saja, kata Jerry. Cukup. Ini cukup. Bahkan ini terlalu banyak untuk kami, kata Jimmy.
Anak buahku akan mengantar kalian ke tempat mobil kalian disembunyikan. Tapi sebelum kalian berangkat, kau harus bertukar informasi kontak dengan Tuan Syam dan beberapa orang lainnya. Kalian akan saling berhubungan setelah ini. Black, kau antar mereka ke tempat anak buahmu menyembunyikan mobil mereka. Tutup mata kedua orang ini untuk menghindari segala kemungkinan. Aku akan ke ruanganku. Jika di antara kalian perlu sesuatu untuk dirundingkan, silahkan naik ke atas. Kata Jerry lalu segera keluar dari ruangan itu menuju mobilnya. Tak lama setelah itu mobil Lamborghini Sian itu pun bergerak menuju ke ruangan lift khusus dan di sana sudah ada 2 pengawal yang menunggu dan melayani. Episode sebelumnya, Jerry tidak mau lagi berpura-pura. Episode berikutnya, Jerry tanpa R2D sama dengan Mumet. Pewaris yang hilang. Jerry tanpa R2D sama dengan Mumet. Tak lama setelah Jerry meninggalkan ruangan di bagian bawah tanah Hotel Mutiara tersebut, Black dan anak buahnya kembali menutup mata Jessica dan Jimmy lalu menggiring mereka berdua menuju ke arah mobil mereka yang diparkir tadi. Setelah para anak buah Black pergi, Draco dan Tuan Syam pun membubarkan orang-orang yang memenuhi ruangan itu. "Ayo kita ke atas Syam. Kita temui anak itu," kata Draco. "Ayo," ajak Tuan Syam singkat, lalu mereka berjalan beriringan menuju lift yang akan mengantar mereka untuk naik ke lantai atas. Saat ini Jerry baru saja memasuki ruangannya dan duduk di kursi sambil memperhatikan kota Metro City dari ketinggian. Indah sekali kota Metro City ini. Tapi tetap tidak bisa menandingi kota Star Hill. Aku akan membuat Metro City Mini di Country Home dan Star Hill Mini di New Village. Kelak harus ada Lotus Mansion di New Village dan ada Hotel Mutiara terbesar di Country Home. Bahkan harus melampaui Hotel Mutiara yang ada di Metro City ini, dan Hotel Mutiara di belakang Jewel Star. Kata Jerry dalam hati. Ini tidak akan pernah berhasil jika aku tidak menyingkirkan duri-duri penghalang. 70% waktuku tersita untuk mengurus cecunguk ini. Dimulai dari anak buah Robin, lalu Robin sendiri, setelah itu Ranendra dan kini anaknya pula. Sialan betul. Mengapa musuh seolah tidak ada habis-habisnya? Ini belum lagi pengkhianatan yang terdapat di dalam tubuh perusahaanku sendiri. Jerry saat ini semakin hanyut dalam pikirannya sendiri sampai lamunannya buyar tak kala pintu ruangan pribadinya itu diketuk dari luar. "Masuk," perintah Jerry dari dalam. Begitu perintah itu keluar, kini tampak Tuan Syam dan Draco tampak memasuki ruangan itu. Begitu melihat siapa yang datang, Jerry langsung berdiri dan menyambut kedua orang yang sangat dihormati olehnya itu. "Ayah angkat dan Tuan Syam. Silahkan duduk," kata Jerry mempersilahkan kedua pentolan terkuat di Metro City itu. Terima kasih anakku tersayang," kata Draco. "Ayah. Dan Anda Tuan Syam. Apakah ada sesuatu yang penting yang perlu kita bahas bersama?" tanya Jerry. "Tuan muda, aku masih tidak habis pikir. Untuk apa Anda memelihara orang asing itu? Sama sekali mereka itu tidak berguna bagi kita," kata Tuan Syam. "Benar sekali Jerry. Apakah orang-orang yang kau miliki belum cukup untuk menghancurkan anak Ramendra itu?" tanya Draco pula. "Oh, tentang masalah itu," kata Jerry sambil bangkit dari kursinya dan kini mengelilingi meja dan duduk di samping Tuan Syam lalu melanjutkan.
Sebenarnya ada banyak tujuan yang aku lancarkan kepada kubu musuh. Yang paling rendah dari yang terendah adalah mengirimkan serangan mental kepada mereka untuk menggoyahkan kepercayaan diri di hati Fardi. "Maksudmu anakku?" tanya Draco, sambil menyelam minum air. "Kalau bisa sambil makan." "Hahaha," kata Jerry sambil tertawa. "Begini ayah dan Tuan Syam. Selama ini aku terlalu lembut kepada musuh. Apa salahnya sesekali aku menunjukkan taring kepada mereka agar mereka berpikir keras untuk menyerang kita? Inilah yang aku coba tunjukkan kepada pihak musuh, andai kedua orang asing itu membelot dan mengadukan hal yang baru saja terjadi kepada Fardi. Yang kedua, aku mencoba memanfaatkan orang asing ini. Sebenarnya tidak ada kesetiaan di dalam hati mereka berdua itu. Mereka hanya mau uang. Siapa yang sanggup membayar dengan bayaran tertinggi, maka mereka akan menjadi anjing yang siap menjilat siapa saja. Aku hanya ingin mereka memberitahu kepada kita apa saja rencana Fardi, sehingga kita bisa mematahkan rencana ini di tengah jalan. Yang ketiga, aku ingin tahu apakah dugaanku benar atau salah tentang rencana mereka terhadap keluarga Patrick. Kata Jerry menjelaskan. Andai apa yang kita pikirkan benar-benar akan terjadi terhadap keluarga Patrick, apakah Anda akan bergerak untuk mematahkan rencana mereka itu? Tanya Tuan Syam. "Oh tidak. Tentu saja tidak. Untuk apa kita membuang tenaga membantu keluarga itu selagi Robin ada di sana?" "Tuan Syam, Anda tahu bahwa sebenarnya aku menginginkan Robin ini tidak benar-benar bertaubat. Dengan begitu aku memiliki alasan untuk membunuhnya demi membalas kematian ayahku. Ivan tentu tidak akan berusaha membela ayahnya lagi. Tuan Syam, Anda tunggu saja informasi dari kedua orang asing itu. Begitu mendapat kabar, kita langsung mempersiapkan rencana untuk mematahkan serangan mereka. Andai target utama mereka adalah keluarga Patrick, hal terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah menjaga rumah sakit tempat Ivan dirawat dan menculik Tuan Aaron Patrick agar dia tidak menjadi sasaran ancaman atau bahkan dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh Fardi. Kata Jerry. Ya, sesuai dengan rencana yang telah kita bahas kemarin. Kata Tuan Syam. Perintahkan kepada anak buah Anda di kantor besar proyek kita di Megatown untuk mengintai Villa Ramendra dan anak buah Anda yang berada di bandara. Aku ada membaca berita tentang pelelangan di Hong Kong yang melibatkan seluruh aset dari seorang pengusaha yang disamarkan namanya. Namun aku menduga bahwa itu pasti Fardi. Paling lambat besok atau lusa, dan paling cepat malam ini Fardi pasti akan datang. Tidak mungkin meleset. Ini karena saat ini tidak mungkin seorang wanita mantan istri Robin yang tidak terbiasa berurusan seperti ini bisa mengatur segala strategi untuk menyerang kita. Aku yakin Fardi pasti sangat mengkhawatirkan kakak perempuannya ini. Kata Jerry. Jika perkiraanmu itu benar, maka aku pun harus mempersiapkan seluruh anak buahku untuk bersiap sedia. Kata Draco. Ayah. Aku juga akan memanggil ketiga sahabatku untuk datang ke Metro City. Setelah Robin tidak lagi menjadi target mereka, aku khawatir mereka akan mengalihkan target mereka kepada Ryan dan Daniel. Walaupun Rico ada di sana, aku khawatir Rico tidak akan mampu melawan banyak musuh hanya dibantu oleh Arslan dan Harry. Kata Jerry mengemukakan kekhawatirannya. Apakah tidak terlalu berbahaya jika mereka dibawa kemari? Tanya Tuan Syam. Itu juga yang menjadi pertimbanganku. Namun tanpa mereka,
otakku tidak mampu berpikir terlalu jauh. Dulu, seluruh ide dan masukan yang aku ambil semua berasal dari Ryan dan Daniel ini. Aku memang bos besar namun itu hanya nama saja. Sebenarnya aku adalah ujung tombak dan Daniel serta Ryan inilah motor penggeraknya. Jika mereka berdua ada di sisiku, otakku tidak akan terasa sesakit ini, kata Jerry. Lalu, apa yang akan Tuan Muda lakukan selanjutnya? Tanya Tuan Syam. Malam ini juga aku akan berangkat ke Mountain Lotus. Aku akan menyuruh Arslan, Harry, Rico, Ryan dan Daniel untuk menungguku di sana. Sekalian aku akan menitipkan Joanna dan Helen di sana agar mereka bisa aman dari gangguan siapa saja, kata Jerry. Aku akan berangkat menggunakan helikopter dan kembali dengan mobil ke Metro City, kata Jerry. Apakah Anda butuh pengawal, Tuan Muda? Tanya Tuan Syam. Jerry tidak butuh pengawal. Terlalu manja baginya, kata Draco membuat Jerry menelan ludahnya sendiri. Aku hanya butuh Clara, tidak yang lain, kata Jerry. Ya, Clara itu lebih baik daripada Black jika bertarung, kata Draco memuji putrinya. Bagaimana tidak jago jika 20 tahun ditempa oleh kakek Malik? Taunya hanya berlatih saja. Disuruh merebus air pun tidak bisa. Malah air yang dia rebus berkerak, kata Jerry. Keletuk. Aduh. Mengapa ayah menjitak kepalaku? Katanya calon istri. Mengapa kau menghina calon istrimu? Tanya Draco. Memang kenyataannya begitu, kata Jerry. Kau masih mau dijitak? Tanya Draco sambil berdiri dan mengacungkan tangannya separuh tergenggam. Iya ampun. Aku tidak akan menghina Clara lagi, kata Jerry sambil menekap keningnya dengan tangan. Sementara itu Tuan Syam hanya geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan ayah dan anak angkat itu bertengkar. Baru saja tadi mereka serius, kini sudah bertengkar dan yang sangat menyedihkan adalah hal yang mereka pertengkarkan itu sama sekali tidak penting. Sudah. Draco, jika begini terus kapan dia akan berangkat ke Star Hill? Sebaiknya kau telepon Clara agar putrimu bisa bersiap-siap, kata Tuan Syam. Iya. Tapi anak ini harus dijitak sekali lagi. Aku tidak puas jika belum membuat jidatnya benjut, kata Draco. Wibawahku akan luntur jika keningku benjol, kata Jerry sambil menekan tombol dan berkata, buka lift khusus. Aku akan segera menggunakannya untuk turun ke bawah, kata Jerry lalu kabur meninggalkan Tuan Syam dan Draco yang melongo melihat Jerry sudah memasuki mobilnya dan bergerak perlahan memasuki ruangan lift khusus. Episode sebelumnya, J2 ketakutan melihat kekuatan Jerry. Episode berikutnya, menjemput sahabat di Star Hill. Pewaris yang hilang, menjemput sahabat di Star Hill. Star Hill. Saat ini di Star Housing, Ryan baru saja menerima panggilan telepon dari Jerry yang mengatakan bahwa Jerry akan menjemput mereka malam ini di Mountain Lotus, tepatnya adalah Lotus Mansion. Ryan dan Daniel yang memang sedang dalam ketakutan akibat dugaan pembalasan dendam dari anak Ramendra meminta Arslan, Harry dan Rico serta menumpuk banyak pengawal di depan rumah mereka merasa sangat bersyukur. Ini karena mereka akan bertemu dengan Jerry dan akan membawa mereka ke Metro City. Bagi mereka, berada di dekat Jerry lebih aman daripada dikawal oleh puluhan orang anak buah Jeff dan Austin. Ketika Ryan menyampaikan berita ini kepada Daniel, Rico,
Arslan dan Harry, mereka sangat antusias dan segera mempersiapkan diri untuk berangkat malam ini juga ke Metro City. Kak, suruh anak buah Harry untuk mengendarai mobil Jerry ke Lotus Mansion. Ini karena Jerry mengatakan akan mengendarai mobil ke Metro City. Kata Ryan kepada Arslan. Baik, nanti akan aku sampaikan. Sekarang kalian bersiap-siaplah. Kita harus bergerak cepat, kata Arslan. Tanpa banyak cincong lagi mereka pun bersiap-siap untuk berangkat terlebih dahulu ke Lotus Mansion sambil menunggu Jerry yang mengendarai helikopter tiba di Mountain Lotus. Harry, mobilmu kan 4 kursi. Tolong jemput Joanna dan Helen ya. Jerry berpesan kalau mereka harus diungsikan ke rumah di belakang Lotus Mansion supaya mereka aman di sana. Kata Ryan. Oke Ryan. Kalau begitu aku berangkat dulu. Kata Harry. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya mobil Harry pun tiba di depan rumah dan tanpa basa-basi lagi, rombongan yang diketuai oleh Ryan itu bergerak meninggalkan kawasan perumahan kelas menengah Star Housing itu menuju ke Mountain Lotus. Setelah rombongan Ryan, Daniel, Rico, Arslan, Harry yang membawa Joanna dan Helen sampai di Mountain Lotus, mereka segera menemui Austin yang telah menunggu mereka di belakang mansion megah tersebut. Apakah semua kalian akan berangkat ke Metro City? Tanya Austin. Tidak paman. Joanna dan Helen tinggal di sini. Sesuai pesan dari Jerry, keselamatan kedua gadis ini berada dalam pengawasan Anda. Kata Ryan. Oh begitu ternyata. Baiklah, aku rasa sebentar lagi Tuan Muda akan sampai. Kalian bisa menunggu sambil istirahat sejenak. Pergunakan waktu dengan baik. Ini karena perjalanan kalian ke Metro City akan memakan waktu lama. Mungkin pukul 9 besok kalian baru sampai. Kata Austin. Benar paman. Kami juga sudah beberapa kali ke sana naik mobil. Ayo kita istirahat mengumpulkan tenaga sejenak. Ajak Ryan kepada yang lainnya. Tanpa membantah sedikit pun, mereka lalu memasuki rumah di belakang Lotus Mansion itu dan segera beristirahat. Tepat pukul 12 malam, suara helikopter menderu memecah udara malam itu. Di atas tampak sebuah helikopter sedang turun perlahan di depan bangunan megah mansion tersebut membuat para pengunjung mau tak mau melihat ke arah helikopter karena penasaran siapa yang datang ke Lotus Mansion dengan mengendarai helikopter tersebut. Setelah helikopter benar-benar mendarat, tampak seorang pemuda dan seorang gadis menggunakan masker penutup sebagian wajahnya turun dan langsung berjalan meninggalkan helikopter yang mulai naik lagi ke atas tersebut. Pemuda dan gadis itu tidak menghiraukan pandangan dari orang-orang yang mengunjungi mansionnya itu. Dia terus saja melangkah melewati beberapa pengawal dan akhirnya tiba di sebuah rumah tepat di belakang mansion. Ketika dia akan memasuki rumah tersebut, tampak Austin dan yang lainnya sudah menunggu. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan perjalanan jauh ini? Tanya pemuda itu. Kami sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang. Kata Ryan. Jerry, mobilmu ada di sana. Kau bisa mengendarainya. Kata Daniel. Bagus. Terima kasih. Kata Jerry singkat. Paman Austin, aku titipkan kedua gadis itu kepadamu. Jaga dia seperti kau menjaga putrimu sendiri. Kami di Metro City tidak akan lama. Ketika musuh-musuh kita berhasil dibasmi, kami akan kembali lagi ke Star Hill dan akan menjalani kehidupan seperti biasa. Kata Jerry. Anda jangan khawatir Tuan Muda.
Saya akan menjamin keselamatan Nona Helen dan Nona Joanna. Anda harus fokus menyelesaikan masalah di Megaton saja, kata Austin. Baik. Jika kalian sudah siap, maka marketkem, kata Jerry. Kak, bisakah Anda membawa kami sekalian ke Metro City? Tanya Helen. Jangan Helen. Di sana terlalu berbahaya. Jika mereka mengetahui kalian berdua memiliki hubungan denganku, kalian pasti akan diincar oleh mereka, kata Jerry. Sama saja Kak. Di sini juga bahaya, kata Joanna pula. Kalian kan harus kuliah. Ingatlah untuk tidak menyebut-nyebut tentang aku kepada orang asing yang tidak kalian kenal, kata Jerry berpesan. Baiklah Kak. Aku akan mengingat pesanmu ini, kata mereka berdua. Kalian jaga diri baik-baik ya. Nanti setelah semuanya selesai, aku akan melanjutkan studiku di Golden University. Nanti kita bisa bersama-sama di sana, kata Clara sambil memegang pundak Joanna dan Helen. Kau juga Clara. Jaga dirimu baik-baik, kata Joanna. Iya, kau tenang saja. Nanti ketika kalian libur, kita harus kembali ke Mountain Slope. Aku sudah rindu dan penasaran ingin melihat kemajuan di kampung halaman kita, kata Clara. Baiklah. Kalian harus hati-hati di jalan. Titip Kak Jerry ya Clara, kata Helen. Kau tenang saja. Aku akan menjaga tuan muda kalian ini dari segala hal, kata Clara sambil tersenyum. Sudah. Jika tidak ada lagi, ayo kita berangkat, ajak Jerry. Oke. Marketkem, kata Daniel. Mari kita come on, kata Ryan pula. Sayang, kau harus sering memberi kabar kepadaku ya. Jangan lupa, supaya aku tidak khawatir, kata Daniel kepada Helen. Kau juga harus jaga diri di sana ya. Aku menunggumu di sini, jawab Helen pula. Uhuk, uhuk. Terlihat Rico terbatuk-batuk melihat segala ulah Daniel dan adik perempuannya itu. Kalian berdua jangan terlalu berlebihan, seperti mau perang saja. Paling ketika musuh datang, kau dan Ryan akan lari tunggang langgang terlebih dahulu, kata Rico diikuti tawa oleh semua yang ada di tempat itu. Kakak ipar brengsek sedunia nyata. Kau jika tidak mematahkan kebahagiaanku, apakah tidak puas? Tanya Daniel. Buaya buntung. Lekaslah. Jika begini terus, kapan kita bisa sampai di Metro City? Tanya Rico. Benar. Kita jangan membuang terlalu banyak waktu. Aku tidak tahu kapan Fardi akan sampai di Megaton. Jika malam ini, maka besok pasti aku akan sangat sibuk, kata Jerry. Ya sudah ayolah, kata Ryan sambil berjalan keluar. Eleh. Kini giliran Harry pula, kata Arslan. Oh iya maaf. Sayang, aku pamit dulu. Ada tugas negara, kata Harry terburu-buru karena mendapat teguran dari Arslan. Sambil melepaskan pegangan tangannya di pipi Joanna, Harry pun lari tunggang langgang menuju mobilnya. Kak, apakah Sarah sudah kau titipkan? Tanya Jerry. Sudah. Dia aman bersama ibu asuhnya. Sesekali Lisa juga datang mengunjungi, kata Arslan. Lega rasanya. Oke ayo berangkat, ajak Jerry sambil membukakan pintu untuk Clara. Tak lama setelah itu, mobil Aston Martin itu pun bergerak meninggalkan area Lotus Mansion diikuti oleh beberapa mobil sport lainnya di belakang menuju ke Hill Street. Episode sebelumnya,
Jerry tanpa R2D sama dengan mumet. Episode berikutnya. Fardi tiba dari Hong Kong.